Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, para penggiling padi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang milling ya. Milling yang pas atau yang cocok digunakan untuk mengganti ya, milling baru yang pas atau yang cocok digunakan untuk mengganti milling lama yang sudah aus atau sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, oke teman-teman, di depan saya ini adalah milling baru ya, yang kemarin saya beli untuk menggantikan milling lama yang sudah tidak lagi maksimal ya. Ini sebenarnya yang lama ini masih bisa dipakai, tapi hasilnya kurang maksimal karena sudah lama dan sudah aus. Nah, kemudian saya ganti dengan yang baru ya. Ini adalah milling baru, tidak saya sebut mereknya teman-teman. Nah, ini saya pasang kemarin dan hasilnya ternyata kurang bagus. Sebenarnya beras yang dihasilkan itu sudah bersih, tidak ada mendaknya dan lasnya. Cuman ada beberapa gabah yang ternyata tidak bisa terkupas secara maksimal ya, sehingga output berasnya itu bercampur dengan gabah ya. Gabah 1-2 itu masih bercampur ya dengan berasnya, bercampur dengan berasnya. Nah, ini baru ternyata milling yang baru pun tidak menjamin hasil daripada penggilingan padi itu bisa bagus ya, bisa bagus. Ini kalau kita lihat dengan yang milling yang lama itu memang lebih lebar teman-teman. Jadi ini lebih lebar ya, pesonya juga lebih lebar dan juga lebih panjang teman-teman. Awalnya ini lebih panjang lagi karena ini saya potong ya, saya potong karena terlalu panjang. Nah, jadi sekarang selisihnya tidak begitu ya, ini ada selisih sekitar 1-2 cm ini teman-teman panjangnya. Nah, ternyata milling yang baru pun juga tidak menjamin hasil daripada penggilingan padi itu bisa bagus. Nah, lalu bagaimana atau seperti apakah milling yang pas atau yang tepat ya, yang kita gunakan untuk mengganti milling lama yang sudah aus ya. Jadi ini adalah milling lama, ini adalah milling bawaan dari pabriknya. Waktu saya beli giling padi yang baru itu milling bawaannya itu adalah yang ini. Nah, waktu beli baru itu sebenarnya ada 2 milling teman-teman. Jadi yang satunya itu untuk serap, tapi keduanya sekarang sudah aus dan sudah tidak ada. Dan karena semuanya sudah tidak bisa maksimal, tidak bisa dipakai lagi untuk menggiling padi karena hasilnya kurang maksimal, saya membeli milling yang baru. Dan ternyata milling yang baru ini juga tidak bisa berfungsi secara maksimal. Nah, ternyata milling yang pas dan kemarin itu saya beli dan sudah saya pasang, milling yang cocok untuk menggantikan milling yang lama itu adalah diusahakan milling yang sama seperti yang aslinya ya, sama seperti yang aslinya. Memang sulit sekali kita mencari milling yang asli atau yang sama seperti bawaannya waktu pertama beli itu ya. Cuman paling tidak ya diusahakan yang hampir sama lah, baik itu dari segi panjangnya atau lebarnya itu diusahakan yang hampir sama, atau model bentuknya itu diusahakan yang sama. Nah, dengan demikian bisa
eh, memungkinkan milling itu bisa berfungsi dengan baik sama seperti milling aslinya. Nah, kemarin saya beli itu millingnya itu ukurannya ya tidak sama persis tapi hampir sama dengan yang aslinya itu, dan ketika saya pakai ternyata hasilnya bagus juga. Nah, kan tetapi sebenarnya faktor yang mempengaruhi beras hasil daripada penggilingan padi itu berasnya bagus atau tidak itu banyak faktor ya teman-teman. Bisa sarangannya, bisa ulirnya, bisa jepitan sarangan juga berpengaruh, atau output maksudnya itu topi koboi itu juga berpengaruh aus dan tidaknya itu. Nah, namun dengan membeli onderdil atau komponen yang asli kalau bisa sama dengan yang aslinya atau paling tidak ya mendekati atau persis dengan yang aslinya, itu bisa memungkinkan onderdil atau komponen tersebut bisa bekerja dengan maksimal atau dengan bagus. Nah, itu adalah pengalaman saya teman-teman, dan mungkin para penggiling padi, teman-teman penggiling padi ya itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Bisa jadi dengan mengganti milling yang mungkin ukurannya lebih panjang atau lebih besar atau model bentuknya itu tidak sama juga bisa menghasilkan beras yang oke, beras yang bagus. Nah, ini adalah pengalaman saya teman-teman ya. Nah, jadi demikian teman-teman untuk memilih milling yang bagus digunakan untuk mengganti milling yang lama, milling yang baru yang bagus untuk menggantikan milling yang lama yang sudah aus. Itu menurut saya cari milling yang sama seperti aslinya atau paling tidak hampir sama seperti yang aslinya, agar kerja milling itu juga bisa maksimal dan diharapkan juga sama seperti yang milling aslinya. Nah, oke teman-teman, cukup demikian sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.